Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Sahabat sekalian, sahabat Surga Channel dimanapun Anda berada, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selamat bertemu kembali dengan sahabat Surga Channel di materi kita berikutnya, di mana materi kita akan coba bahas tentang penyakit riya. Sahabat sekalian, penyakit riya adalah penyakit yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis, ar-riya tuhbitul amal kama tuhbitu syirku. Penyakit riya menghancurkan amal, Masya Allah, seperti menghancurkannya amal kebaikan, seperti penyakit syirik. Jadi berdekatan, sahabat sekalian, penyakit riya dengan syirik sangat berdekatan. Apakah itu riya? Riya adalah penyakit ingin dilihat orang. Amal kebaikan kita ingin dilihat orang, ingin diperhatikan orang. Ini adalah penyakit hati, sahabat. Hati-hati, kita jangan sampai terjerumus, terperosok pada penyakit ini, karena ini akibatnya sangat fatal. Berapa banyak pun, sebanyak apapun kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ada perasaan riya, maka hancurlah apa yang kita lakukan. Kebaikan apa yang kita lakukan akan hancur lebur, hilang. Tidak ada yang bisa kita tanyakan atau tuntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, amal saya banyak selama di dunia. Engkau juga maha melihat, ya Allah. Tapi kemanakah amal yang selama ini saya perbuat selama di dunia? Kok tidak ada? Itu seorang hamba bertanya kepada Allah. Maka Allah menjawab, hai sahabat, hai hambaku, kamu mempertanyakan masalah pahala amal kebaikanmu selama di dunia kepadaku. Jangan tanyakan kepadaku, jangan kau menagih kepadaku, tapi tagihlah kepada orang yang telah kamu riai. Kamu telah berbuat ria selama di dunia kepada orang itu, tagih. Contoh misal, kita melakukan sholat wajib ataupun sunnah, perasaan kita di hati kita ingin dilihat oleh mertua kita. Asalnya kita tidak pernah melakukan sholat, ya, ketika ada mertua maka ditambah, asalnya tidak sholat menjadi sholat, ataupun yang suka sholat ditambah menjadi sunnah, ditambah sunnah, lebih banyak rokaatnya. Biasanya jarang ataupun tidak pernah, sekarang melakukan hal itu, seakan-akan lebih baik di mata mertua kita. Maka silakan kamu tagih itu pahala kamu kepada mertuamu, karena kamu selama di dunia berbuat kebaikan, salah satunya sholat. Kamu ingin dipuji mertuamu, tagih itu sana. Ya, yang namanya manusia, siapa sih makhluk yang bisa memberikan pahala amal kebaikan? Tidak ada yang memberikan manfaat dan madarat, termasuk pahala, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak satu makhluk pun yang berhak memberikan suatu manfaat atau madarat pada manusia itu sendiri, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini kita harus berhati-hati, karena perbuatan riya sangat dibenci oleh Allah, di samping dapat meleburkan kebaikan kita. Seperti perbuatan syirik. Apa itu syirik? Riya berdampingan dengan syirik. Apa itu syirik? Syirik adalah menyekutukan Allah, menduakan Allah. Siapa orangnya sih yang mau disekutukan atau diduakan? Apalagi Allah, Tuhan zat semesta alam. Tidak akan pernah ridho Allah dipersekutukan, diduakan oleh manusia sebagai makhluknya, apalagi seorang hambanya.
maka pantas orang yang syirik tidak akan mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mati tanpa tobat, dia mati belum bertobat, maka tidak ada ampunan baginya. Tapi jangan khawatir, masih ada ampunan selama kita masih mau memperbaiki perbuatan apapun, dosa kecil ataupun dosa besar. Tapi jangan dibuat-buat. Anggapan dosa kecil, kecil ini kok, wah besar nanti juga ada tobat. Tidak ada suatu dosa kecil yang dilakukan secara berulang-ulang maka suatu saat akan menjadi dosa besar karena berulang kali dan menganggap enteng. Sebaliknya, tidak ada suatu dosa besar kalau dibarengi setelah melakukan dosa itu kita beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulangi perbuatan itu, maka tidak ada mustahil bagi Allah untuk mengampuninya. Jadi di sini tidak ada hak kita untuk sombong di hadapan Allah. Dan tidak ada satu manusia pun di alam dunia ini yang luput dari dosa dan noda dan salah. Al-insanu khata'ul mahalul khata' wan nisyan. Manusia adalah tempat salah dan lupa. Tidak ada yang bersih, tidak ada manusia yang luput dari dosa. Cuman ketika kita dosa dan salah, cepat berubah, kita balik kanan untuk cepat berbalik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertaubat. Baik dosa kecil maupun dosa besar. Supaya kita kembali ke hadapan Allah dalam keadaan suci bersih dari noda dan dosa. Insyaallah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha luas pengampunannya dan kasih sayangnya. Semoga kita sekalian terhindar dari penyakit riya yang akan menghancurkan amal dan kita bisa mengistiqomahkan dan melakukan suatu amal kebaikan, berusaha semaksimal mungkin untuk lillah, ikhlas, ridho karena Allah Ta'ala. Semoga bermanfaat sahabat sekalian. Sekian dulu materi kita kali ini. Sampai berjumpa lagi di materi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.